Halo, selamat siang Bapak Ibu di seluruh Nusantara Indonesia. Selamat siang, kembali lagi di Indonesia Edu Webinars bersama saya Esther dari Revo. Siang ini saya ditemani oleh Ibu Yunisari. Nah, Ibu Yunisari ini kita tidak akan masuk dulu ke perkenalan Ibu Yunis. Saya akan menyapa Bapak Ibu dulu nih yang sudah hadir siang ini. Boleh teruskan di live chat ya Bapak Ibu ya. Kita interaktif aja, bisa langsung memperkenalkan diri, dari mana daerahnya, dari sekolah mana, mengajar apa, boleh tuliskan di sana ya. Kita kenalan juga ya Bapak Ibu ya, terutama untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir nih, baru pertama kali mengenal Indonesia Edu Webinar, selamat datang. Oke, jadi siang ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Yunisari, saya panggil Ibu Yunisari aja ya. Ibu Yunisari mengenai seri perempuan yang menginspirasi perempuan di tengah dunia desain UX. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mengikuti seri ini, kita tuh udah memulai seri ini dari awal bulan ya, kalau nggak salah dari bulan kemarin. Ya, kalau nggak salah di bulan kemarin kita sudah ada sekitar 6 sesi. Nah, di seri ini tuh kita membahas karena kemarin kan bulan perempuan ya internasional, jadi kita tuh membahas tentang siapa aja nih tokoh-tokoh perempuan di Indonesia yang menginspirasi yang nggak kalah kerennya dari perempuan-perempuan internasional gitu. Pada hari ini Rabu 6 April jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Nah, Bapak Ibu nih mumpung kita baru mulai bisa langsung dibagikan ya linknya ke rekannya, ke teman-temannya, ke muridnya, ke keluarganya biar kita bisa langsung barengan nih, kita bincang-bincang barengan nih saat ini pada saat live juga. Oke. Sebelum kita mulai, sebelum saya memperkenalkan Ibu Yunisari, saya akan membagikan dulu apa itu Indonesia Edu Webinars. Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Kegiatan ini dapat terselenggara atas dukungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Google for Education, Revo, dan Google Educator Group Indonesia. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah, institusi yang mengirimkan pembicaranya ke sini, seperti contohnya hari ini Dr. Yunisari dari UX Indonesia ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Perihal itu juga banyak di sini ada logo-logo yang Bapak Ibu lihat di sini itu berarti mereka mengirimkan pembicaranya untuk ikut bergabung dan membawakan di Indonesia Edu Webinars. Kami juga didukung oleh institusi dan sekolah-sekolah. Sorry, bentar, saya tadi sempat lag ya. Kami juga didukung oleh institusi dan sekolah-sekolah yang ikut membagikan apa itu Indonesia Webinars, mungkin membagikan juga meminta muridnya untuk selalu menonton sesi-sesi yang ada di Indonesia Webinar seperti itu. Karena ini sesinya live, jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di live chat, langsung saja ya Bapak Ibu ya, tidak perlu menunggu. Apalagi sekarang sesinya bentuknya seperti talk show, kita akan bincang-bincang santai. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung saja diketikkan di live chat, akan kita bantu jawab. Akan Ibu Yunisari akan bantu jawab begitu. Lalu jangan lupa juga di subscribe, share dan like setiap maaf ya suara anak saya. Ini ibu-ibu juga nih saya. Oke, jadi bantu di subscribe, share, dan like semua video kita. Jika itu membantu Bapak Ibu juga, bisa juga dibagikan pengalamannya nih. Kalau misalnya kayak sekarang, saya dapat ini nih dari sesi ini. Wah, Ibu Yunisari membagikan tentang ini. Bisa juga Bapak Ibu tag kami di @revo_indonesia di Instagram dan bagikan pengalamannya di situ. Cek update juga di website Guru Berbagi di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, di sini sudah ada siapa aja nih? Sudah ada Ibu Ayu, selamat datang Ibu Ayu, Pak Nadim. Ya, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Sekarang kita mau berkenalan dulu ya dengan Ibu Yunisari. Boleh diceritakan nih, siapa sih Yunisari itu? Silakan Bu. Oh ya, halo, selamat siang semuanya. Nama saya Yunisari. Saya asalnya dari Semarang, Jawa Tengah.
Tapi sekarang saat ini berdomisili di Perth, nama satu kota di Australia Barat. Nah, saya juga sama seperti Ibu Esther juga, saya ibu-ibu juga. Saya punya 2 anak ya, cuman anak saya udah cukup dewasa, satu sudah di kuliah, yang satu masih di SMA. Kemudian, kalau saya itu, cukup, saya sangat bersyukur sih karena, saya itu dulu, pertama, sebenarnya saya nggak pernah berpikir ya sampai tinggal di sini atau sampai berada di posisi di sini, sampai diundang sama Revo segala begitu kan. Karena, terus terang waktu itu saya juga, tidak pernah berpikir bahwa saya bisa kuliah ya, karena saya tidak mampu untuk kuliah. Jadi, saya dari kuliah di ini dari ini ya Bu ya, apa sih namanya, S1, S2, S3 itu kuliah semua dibantu oleh dengan scholarship begitu. Sampai dari bidangnya di bidang pendidikan, saya background-nya juga, guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris. Kemudian belajar mengenai bahasa Jepang, kemudian belajar mengenai kultur, budaya, kemudian belajar mengenai media, produk, dan desain dan teknologi juga. Nah, semua itu hampir nggak pernah bayar kuliah ya, jadi Wah. memang semua itu anugerah dari Tuhan ya. Nah, dengan kesempatan yang kuliah yang itu, saya sempat sekarang saya udah di kepala 4 lebih ya kan. Saya itu sempat tinggal di Indonesia mungkin 50% dari hidup saya. Kemudian sekitar 25% dari hidup saya habiskan di Eropa. Kemudian saya habiskan juga 25% hidup saya di Australia juga. Jadi memang cukup beragam dan saya tidak pernah bermimpi bisa mendapatkan semua yang saya dapatkan saat ini. Begitu Bu, mungkin kalau nanti ada pertanyaan mengalir saja ya. Iya. Benar nih Bapak Ibu yang hadir, kalau ada pertanyaan langsung saja diketikkan di live chat karena kita ini mau ngobrol ya, kita juga mau kenalan sama Bapak Ibu nih. Mau tahu pendapat Bapak Ibu bagaimana. Nah, tadi kan sempat diceritakan ya kalau misalnya sempat menjadi guru nih, tapi sekarang masih mengajar atau gimana? Benar Bu, saya background-nya kan FKIP ya. Waktu itu rencana awalnya menjadi guru karena ibu saya tuh sebenarnya guru SD ya kan. Jadi saya melihat dia jadi guru. Kemudian setelah dari lulus kuliah, saya melihatnya menjadi guru itu bukan cuma di sekolah saja sebenarnya. Nah, karena saya kan waktu itu masih pengen belajar lagi karena saya merasa ada banyak hal yang saya belum tahu dan saya mencari kesempatan, saya belajar lagi. Tapi memang jiwa mengajar itu masih ada sih. Sampai hari ini pun saya masih mengajar. Tetapi saya mengajarnya siapa itu agak beda, Bu. Kalau setelah saya kuliah memang saya sempat mengajar di sekolah, kemudian banyak ngelesin juga di di kampung atau di ada juga beberapa pekerjaan volunteer untuk anak-anak yang tidak mampu gitu ya, ngelesin matematika, bahasa Indonesia gitu. Tapi juga setelah itu dengan dengan pengalaman lagi, saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di universitas, kemudian mengajar di kampus, kemudian mengajar orang-orang yang akan ke Indonesia. Waktu itu saya sempat dapat beasiswa di Jepang. Saya juga mengajar orang-orang yang akan berangkat ke Indonesia, mengajar bahasa Indonesia. Terus juga saya mengajar kalau sekarang dengan di UX Indonesia, saya mengajar guru juga, kemudian dosen, kemudian orang-orang yang ada di
perusahaan, entah itu yang baru fresh graduate, barusan lulus, atau yang sudah bekerja, atau yang sudah bahkan di posisi dia sudah jadi bos gitu kan. Nah, karena belajar itu kan nggak pernah berhenti ya Bu ya. Jadi belajar Iya, iya. saya bersyukur sih dapat kesempatan untuk mengajar berbagai level dari 3 tahun sampai mungkin 70 tahun gitu. Luar biasa nih. Berarti kalau misalnya berarti kan pengalaman mengajar. Nah, bisa diceritain nggak kenapa bisa masuk ke dunia desain? Oh, Awalnya dari mana? sebenarnya kan kalau desain itu mungkin lebih ke arah user experience ya Bu ya. Mungkin saya jelasin sedikit ya kenapa user experience ya. Jadi di Mm-mm. user experience itu sebenarnya bukan cuma desain sama teknologi doang ya. Jadi di user experience itu atau pengalaman pengguna itu sebenarnya pengalaman kita sehari-hari sih. Misalnya kalau kita sebagai guru misalnya, gimana sih kita membuat murid kita tuh senang di dalam kelas gitu. Kalau kita sebagai kepala sekolah, gimana sih kita bisa membuat sekolah kita itu sekolah yang nyaman? Gimana kita bisa bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, bekerja sama berkomunikasi baik dengan orang tua. Um, Kemudian kalau sekarang karena kebetulan dunianya udah agak berbeda dari waktu 20 tahun lalu, mungkin lebih dari 20 tahun lalu ketika saya mulai, di sekarang udah banyak teknologi ya, itu bisa misalnya gimana sih supaya kalau kita melakukan pembelajaran online itu nggak menyusahkan nih bagi orang ya, gimana bisa langsung belajar. Nah, itu sebenarnya user experience. Nah, ketika saya masuk kuliah, kan saya kuliahnya kan di bahasa ya, pendidikan bahasa itu, saya melihat kita tuh nggak bisa lepas nih. Kita tuh nggak bisa cuman asal misalnya mengerjakan sesuatu itu cuman gitu aja karena harus mengerjakan karena membuat perencanaan buat RPP lah, buat RTL atau apa bukan cuma gitu kan. Gimana kita bisa melakukan itu dan saya juga secara pribadi itu tertarik dengan menggunakan teknologi. Nah, kebetulan waktu itu saya ada di saya ada dapat kesempatan di Jepang itu, saya ngelihat nih anak-anak yang di Jepang itu mereka tuh malu banget, ya kan? Mereka tuh malu banget ketika ngomong sama gurunya, saya nggak ngerti atau karena mereka belajar bahasa Inggris. Mereka terus habis gitu kita memberikan kalau Bapak Ibu masih ingat ya zaman dulu itu ada namanya chat yang namanya MIRC. Yang ingat nggak mungkin? MIRC itu ya. Jadi chat itu Iya, MRIC, chat. Iya, iya. MIRC ya. Ya, itu yang udah cukup lama ya sebelum ada Skype atau sebelum ada Jauh-jauh ya itu. Nah, itu pakai MIRC itu kita bisa melihat gimana seseorang itu dari yang nggak bisa pakai yang nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba ketika kita main chat itu kok bisa ya, kok bisa ini gitu kan, kok bisa lancar. Nah, saya mulai melihat bahwa ada hubungan antara teknologi dan kemampuan dalam belajar gitu. Nah, saya seneng kan, wah berarti ada hubungannya nih. Nggak sia-sia kalau misalnya saya belajar teknologi, karena itu setelah saya kembali ke Indonesia, melanjutkan kuliah lagi, saya khusus mempelajari hal itu, ya kan? Apa sih hubungannya teknologi dalam pembelajaran? Nah, saya melihat banyak banget nih hal yang perlu dipelajari nih, karena di Indonesia waktu itu zaman tahun 1990-an itu nggak gitu banyak ya yang pakai teknologi dan pembelajaran. Nah, karena itu saya mempelajari lebih lanjut, karena ternyata nggak cuman teknologi doang nih yang kita pikirin. Kita mesti mikir gimana sih kemampuan seseorang menyimak, gimana sih cara orang dari apa yang dilihat di layar itu bisa diproses secara kognitif, kemudian bisa menjadi sebuah hasil pembelajaran yang menarik, mereka bisa memahami, mereka bisa mendapatkan sesuatu.
Nah, itu banyak nih proses kognitif, terus kemudian dari gurunya gimana sih caranya bisa menilai seseorang secara online, mastiin mereka nggak nyontek seperti itu gitu kan. Wah, itu Iya, saya iya. setuju banget. Jadi Wah, dari situ sih mulainya sih dari pendidikan sih Bu, terus iya, iya. gitu sih. Kalau misalnya berarti kan ini kan experience-nya banyak nih ya. Tadi disebutin sekolah juga berarti tadi sampai S3 kan ya. Mhm. Ke titik sekarang dari seorang Ibu Yunisari, kenapa nih sekarang di bidang ini mungkin kedepannya ada yang mau dicapai atau mungkin beban apa nih yang ada sekarang di titik sekarang? Hmm. Oke, kalau beban saya punya beban khusus sih Bu. Hmm. Jadi gini, apa namanya, saat ini saya di user experience di UX Indonesia itu, kita itu lagi banyak project. Project kita itu berkaitan dengan pendidikan, ya. Jadi pengembangan teknologi pendidikan, ya. Jadi memang nggak itu bukan satu-satunya karena ya banyak yang lain ya. Cuma ini di kasus pendidikan itu banyak. Nah, ada beberapa nih contohnya. Saya bisa kasih contoh 3 lah, saya bisa kasih contoh. Nomor Hmm. satu, itu project ini satu itu untuk membantu guru-guru yang ada di remote area di perbatasan Malaysia dan Kalimantan Utara, di situ kan. Nah, bagaimana caranya mereka bisa tetap melakukan professional development, ya kan, pengembangan profesional itu tanpa adanya teknologi, tapi mesti harus pakai teknologi, gitu. Nah, gimana caranya, Hmm. gitu kan? Itu Iya, challenging kan, karena dari segi iya, literasi iya. dari segi literasi itu masalah, dari segi koneksi masalah, ya kan? Tapi nggak ada cara lain nih karena Betul. ada pembatasan macam-macam. Nah, itu challenging tapi exciting juga kan. Kedua, eee satu project yang lain yang sedang kita kerjakan itu ada hubungannya dengan di satu kelas nih, satu kelas itu gimana sih caranya kita itu bisa ngerti bahwa anak A itu dia ada kebutuhan khusus gitu. Nah, kadang-kadang kita nggak nganggep nih anak itu pendiam atau apa itu mereka memiliki kebutuhan khusus nih, ya kan? Tapi apa namanya kebutuhan khusus itu ada macam-macam nih, ada macam-macam nih kebutuhan khusus ya. Nah, gimana kita bisa membuat sebuah teknologi instrumen yang untuk membantu guru-guru itu mengumpulkan data sehingga sekolahnya itu bisa jadi sekolah inklusif, ya kan? Nah, Hmm. Hmm. proyek lain nih contohnya nih, proyek lain contohnya adalah, eee, ini sekarang kita kan di dunia di mana, apa ya namanya, di dunia di mana, orang-orang ini, apa ya, setiap hari kadang kita nggak tahu. Waktu pandemik pertama kali datang, ya kan, tiba-tiba harus ikut kurikulum darurat, atau mungkin kurikulum khusus, atau apa gitu kan. Terus nanti ke depannya apakah pekerjaan ataukah, tugas-tugas kita tuh akan sama, kita nggak tahu nih. Jadi kita itu, jadi yang, proyek yang ketiga ini gimana kita mengembangkan sebuah teknologi untuk, apa namanya, membantu, memecahkan, apa ya, supaya kita bisa berpikir secara kreatif berbasis pada permasalahan. Nah, ini untuk Hmm. guru-guru dan juga guru-guru yang sudah mengajar atau guru-guru yang baru gitu kan. Ini, ada, apa namanya, yang lain. Nah, ini kita tuh kepinginnya, saya pribadi kepinginnya, saya ngelihat banyak orang di kita itu belum mendapatkan kesempatan yang sama nih untuk Hmm. mengakses teknologi, mengakses pembelajaran, banyak hal nih yang Hmm. belum belum semuanya dapat akses. Ini teman-teman di sini nih dari Pak atau Puspansa, Pak Buyans atau Bu Sumanda, Pak Denny semuanya di sini nih beruntung banget nih. Tapi ada banyak guru-guru yang belum dapat kesempatan ya. Iya. Gimana Hmm. Hmm. saya pingin secara pribadi itu saya pingin kita itu teknologi itu bisa merata nih, ya kan? Dipakai merata oleh semua.
pendidik di Indonesia dengan maksimal. Nah, ini yang terakhir yang penting nih, dengan maksimal. Dengan maksimal itu maksudnya apa? Dengan maksimal itu artinya itu bukan cuman, oh ya misalnya pakai Google Classroom, cuma pakai Google Classroom, cuma untuk upload dokumen, misalnya cuma gitu. Itu nggak maksimal banget. Padahal kalau kita ngomong Google Classroom, secara pedagogi itu Google Classroom bisa dipakai untuk macam-macam, ya kan? Nah, orang fokusnya itu pada teknologinya nih, ya kan? Oh ya pokoknya aku udah pakai nih. Tapi gimana secara pedagogi itu bisa dipakai secara maksimal? Jadi misalnya dari anak yang nggak punya kemampuan literasi atau numerasi, itu mereka bisa meningkat nih dengan adanya teknologi itu. Itu sih saya berharap banget karena saya udah lihat nih, saya bekerja di Finland, bekerja di Australia, bekerja di tempat-tempat ini, saya tahu levelnya guru-guru itu kayak gimana. Saya ingin kita juga punya level yang sama, karena kita nggak beda jauh sama teman-teman yang ada di sana, gitu sih, Bu. Aduh, luar biasa banget. Bentar, lumayan banyak ya. Saya kan di Revo, cerita sedikit, saya di Revo sekitar hampir 2 tahun. Kenapa saya bergabung dengan Revo, ada 2 hal yang berhubungan dengan seri Perempuan Menginspirasi ini. Yang pertama, di Revo itu punya kebijakan cukup bagus untuk ibu-ibu berumah tangga, ibu-ibu yang punya anak seperti saya, satu. Yang kedua, seperti yang Ibu Yunis tadi bilang, itu tuh ada salah satunya yang saya ambil sih, saya rasa itu merupakan tujuan Revo juga gitu. Biar semua guru-guru gitu kan bisa menggunakan teknologi dan memanfaatkannya semaksimal mungkin. Tadi kata-kata Ibu Yunis ya, semaksimal mungkin karena balik lagi ini kalau misalnya ada yang kenal Coach Steven tuh beberapa kali bilang yang apa ya, teknologi tanpa gurunya, tanpa orang mengendalikannya itu percuma gitu. Ya, balik lagi kita yang harus memaksimalkannya, itu sih. Jadi ini luar biasa banget nih. Coba Bapak Ibu bisa tolong tuliskan juga di live chat ya, siapa yang merasa terinspirasi seperti saya nih. Oke, tadi kan balik lagi ke seorang Ibu Yunisari ya. Kita sekarang mau ngomongin tentang seorang Ibu Yunisari sebagai perempuan nih. Posisinya di mana ya? Role-nya sekarang sebagai seorang perempuan gimana kalau menurut Ibu Yunisari? Ibu Yunisari sebagai seorang perempuan di tempat kerja, role-nya sebagai ibu, role-nya sebagai istri, bisa diceritain? Oh ya, ya cukup menarik ya Bu ya, karena kan Iya. kita sebagai ibu-ibu punya anak, punya keluarga, tapi masih harus bekerja secara full time gitu kan. Kalau saya sih kita selalu ganti-ganti topi ya. Jadi kalau di tempat kerja saya berusaha kita semua itu karena saya kebetulan saya di posisi saya bisa hire orang gitu kan. Kalau saya hire saya mau hire orang yang nggak mikir ya. Oh karena saya masih harus cari yang cowok atau apa. Saya selalu melihat bahwa laki-laki dan perempuan memang ada perbedaan secara fisik, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan itu bisa mungkin mendapatkan gaji lebih besar dari laki-laki, perempuan juga bisa lebih berprestasi, sebaliknya juga laki-laki seperti itu, ya kan? Jadi ada yang namanya equality gitu ya dari situ. Dan karena saya bersyukur sekarang saya di posisi di mana saya bisa membuat keputusan, itu yang namanya diversity, equality, inclusion itu sesuatu yang sangat penting di perusahaan saya, ya. Jadi itu policy misalnya, oh ya ada flexible working hour, ada policy peraturan yang untuk cewek segala itu juga kita masukkan dalam peraturan perusahaan. Nah, kemudian di lain pihak saya itu kan nggak bisa selama mungkin maksudnya kerja terus gitu kan ya. Meskipun kerjaan saya kalau mau diikutin itu bisa lebih dari 24 jam gitu kan. Tapi saya belajar
untuk membagi waktu dengan baik, hanya bekerja di saat saya mesti bekerja di jam kerja di mana tidak ada anak, atau saya bisa fokus di sana, kemudian anak misalnya masih sekolah atau misalnya anaknya belajar dari rumah, ya kita mesti harus mengambil keputusan yang ini ya, bagi orang lain yang punya anak pun juga misalnya kita mau meeting, misalnya anaknya mau ikut pun juga nggak ada masalah gitu kan, karena cuman karena saya juga di bidang IT juga, bukannya dan sering kali meeting bertemu dengan orang lain banyak itu, kebetulan saya masih melihat jumlah perempuan yang mengambil mengambil pekerjaan atau memilih pekerjaan di bidang IT atau yang berhubungan dengan IT itu memang kurang banyak, Bu. Mungkin saya tidak punya statistiknya, cuman tapi ada pemikiran, oh ya ini agak susah, ini lebih baik cowok biasanya lebih terampil, gitu kan. Itu dari sisi itu. Kemudian dari sisi saya, waktu di awal-awal juga sempat ngerasa, oke kok ini saya di satu ruangan semuanya cowok, kok cowoknya satu doang atau sangat minoritas gitu kan. Cuman ya kalau dari saya ya udah nggak apa-apa, memang itu jalan yang saya pilih, jangan mundur lah, intinya ya jalanin saja gitu. Gitu sih, Bu. Iya iya. Tadi sempat disebutin kalau misalnya di dunia ini kan berarti belum banyak perempuan ya. Terus mungkin ada pengalaman, ini nggak dari Ibu Yunis, kenapa seperti itu gitu? Kenapa, apakah memang dunia ini cocoknya untuk laki-laki? Atau mungkin apa yang menyebabkan, masih sedikit nih, perempuan yang bergerak di bidang, UX ini? Faktornya sih kompleks ya. Jadi kalau kita Mhm ngomong mhm. user experience itu kan bisa dari sisi desain. Kalau dari sisi desain itu desain misalnya desainnya secara fisik, misalnya interior desain atau Mhm arsitektur, mhm. atau bisa juga desainnya desain antarmuka dari sebuah HP atau sistem atau apa, itu kalau dari desain itu sudah cukup banyak tuh perempuan ya. Mhm Itu mhm. udah cukup, malah kadang banyak perempuannya gitu kan yang Oh, di iya situ. iya. Tapi kalau kita udah dari sisi UX ini kan bisa dilihat dari sisi back end-nya, dari sisi belakangnya di mana itu yang membutuhkan programming, kemudian membutuhkan banyak coding juga gitu kan ya. Itu kadang saya lihat itu jumlahnya itu lebih sedikit gitu, kalau cowok lebih banyak. Nah, itu mungkin juga karena ini bukan cuma Indonesia sih sebenarnya, karena saya melihat itu trennya juga di Australia juga, dan juga di banyak negara di Asia, di Amerika juga, sampai sekarang ada banyak movement gimana sih membawa perempuan ke STEM, karena di zaman sebelum kita lah, jauh-jauh lah, bukan sekarang ya. Zaman dulu sih mikirnya kan ada dibagi tugas ya, kalau yang laki bekerja mungkin berhubungan dengan teknologi, kalau yang perempuan lebih ke arah memanage rumah tangga dengan anak, tanpa harus bingung mengenai itu. Nah, kalau kita dibesarkan di lingkungan seperti itu, nanti kita punya anak kita lagi, kita juga secara nggak sadar itu naruh mindsetnya di situ. Kayak misalnya Iya. contoh saya pribadi, nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya, misalnya ya. Oh, nggak usah khawatir kalau nggak bisa, nanti kita minta tolong aja Pak siapa, Mas siapa gitu kan. Nggak ada ekspektasi. Mhm. Nggak ada ekspektasi di Iya saya. iya. Meskipun saya bilang, oh tak kerjain aja ya, aku betul, nggak usah, nggak apa-apa. Jadi, tapi bukan karena mereka diskriminasi atau bukan, karena itu udah kayak cara pikir Iya. budaya gitu.
Jadi nggak Karena kebiasaan kali ya, iya dari dulu memang dianggapnya apa ya, dari dulu kejadiannya seperti itu, kalau misalnya perempuan tuh yang ringan-ringan lah gitu, yang di rumahnya juga yang ngurus anak yang ringan-ringan gitu kan, emang mindset-nya mungkin ya. ya, Jadi ya, bukan ya benar-benar bukannya merendahkan atau mungkin bukannya tidak menganggap setara, tapi karena emang mindset-nya seperti itu. ya betul. Jadi ya, Mhm ya apa mhm. namanya? Tapi memang kalau dari generasinya dari anak-anak saya itu udah kayak beda banget ya. Karena mereka udah lahir di dunia di mana banyak teknologi, tanpa orang tuanya bilang apapun ya mereka udah Mmm, expose ya kan. Kalau ada masalah misal di rumah saya pun yang ngatasin masalahnya malah anak-anak saya gitu kan. Tanpa saya minta, saya ini programming, semua coding mereka yang nyelesain semua masalahnya gitu. Dan, apa namanya, mungkin ya mhm mhm. kalau dari sisi kita yang di transisi ini sih mungkin lebih ke arah, kita ada interest nggak sih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa maksa orang, kamu harus suka Mmm, teknologi, mhm, nggak bisa itu, ya kan. Cuman kalau kita ada mhm, interest, ya kan, kalau kita ada ketertarikan di dalam teknologi, marilah kita explore. Jadi teknologi itu kita bisa sebagai pengguna, user aja. Jadi misalnya Google Classroom, kita pakai Google Classroom, kita pakai Google Classroom pun mmm, kadang-kadang susah, ya kan. Kadang-kadang, oh ini nggak familiar, ini harus ditambah atau dikurangin, atau kalau nambahin file kayak gimana, itu kadang-kadang kita masih bingung. Karena kita nggak terbiasa gitu. Otak kita itu nggak terbiasa untuk berpikir atau mencoba. Kita selalu, kalau dari generasi saya, dia bilang, hati-hati ya, hati-hati nanti salah. Nanti kalau salah siapa yang mau betulin gitu kan. Karena karena kalau di posisi seperti ini, mhm, iya iya. kan. Jadi apa namanya? Kalau saya sih sekarang itu ini saya ngomong dari segi UX ya Bu ya. Misalnya kita ngomong Google Classroom, ya kan? Mhm, Kalau kita ngomong Google mmm, Classroom itu sudah didesain di mana ketika kita melakukan kesalahan, ya kan? Kita melakukan kesalahan, kita tuh nggak langsung salah total. Jadi kita misalnya pencet sesuatu yang salah, itu selalu ada kayak notifikasi ngasih tahu kita, eh kamu beneran nih mau hapus, kamu mhm, beneran mau ini gitu kan. Kalau kita itu sebenarnya itu bagian dari UX yang kita pelajarin kan. Oh ya benar, kita mau hapus. Itu kan membuat mmm, kita berpikir kan. Nah, yang diperlukan dari kita itu adalah kemampuan mhm, untuk berpikir. Karena kan kita sebagai guru kan masih harus ngajarin murid untuk berpikir kan. mmm, Nah, kalau kita sendiri nggak mau mikir cuman, oh ya mas, mas, tolong mas, TU, admin yang ngerjain. Nah kita ya nggak maju gitu loh. Kita selamanya nggak bisa. Itu sih. Jadi kita mau mhm mhm ya mhm. udah gitu. Kita Iya bisa. iya. Tadi kan sempat kita ngebahas ada beberapa myth, mindset, tentang perempuan ya di dunia kerja, di dunia, rumah tangga gitu. Pernah, ada pengalaman nggak sih maksudnya yang dialami atau mungkin ada yang cerita ke Bu Yunis gitu di tempat kerja, terutama di bagian UX misalnya, eee, apa yang, mungkin yang, "Oh perempuan tuh dianggapnya ini, tapi itu benernya enggak gitu dan mungkin ada yang bisa dilakukan gitu kita bisa buat kita breaking the myth gitu." Hmm. Mungkin ya seperti ini sih. Tadi kan saya udah ngomong dua hal di UX ya. Yang satu desain, ya kan? Hmm. Yang kedua kan dari segi apa namanya development untuk coding dan sebagainya itu. Nah, apa namanya satu hal lagi yang saya belum ngomong itu di bidang bisnis ya. Nah, Hmm. di bidang bisnis ini bisnis sebenarnya kita enggak bilang bisnis itu apa namanya cewek nggak punya tempat gitu. Cuman memang banyak keputusan bisnis itu terutama di Indonesia itu yang dibuat oleh apa namanya rekan kita nih misalnya dari apa namanya dari mereka mungkin bukan wanita gitu kan.
Nah, itu yang sering kali terjadi. Karena sebagai seorang wanita kan kadang-kadang ada keterbatasannya. Kadang-kadang misalnya kita lagi, misal contohnya paling gampang Ya. datang bulan lah, misal gitu. Ya, kalau kita seseorang mengalami datang bulan itu kadang-kadang kan kita lemes, kita nggak bisa berpikir secara maksimal, agak sakit-sakit kayak gitu-gitu kan. Nah, permasalahannya kadang-kadang nih yang sering terjadi banyak bukan saya sih itu oh ya kamu jangan dikasih ke dia karena dia nggak bisa mikir atau kalau mikir cloudy atau apa gitu kan itu sering terjadi ya kan. Nah apa namanya tapi bukan artinya kita harus mendiskriminasikan itu kan sesuatu dari apa namanya anugerah alam juga ya kan. Jadi, ya kita mesti tahu ini kelemahannya di mana sih kalau perempuan itu, kelemahan laki-laki pun juga ada kelemahan juga gitu kan. Ya jadi istilahnya ya saling mengisi. Nggak ada kita asumsinya bagaimana ya? Kita laki-laki sama perempuan itu sebenarnya kan saling mengisi kan, bukan bukan saya lebih hebat dari kamu gitu kan. Jadi perlu disadarin sih hal itu. Jadi untuk misalnya tetap perempuan pun bisa mengambil banyak keputusan bisnis yang luar biasa pun gitu kan. Jadi kita mesti harus memberikan kesempatan yang sama dan tapi juga dari sisi perempuan pun jangan malah menyalahgunakan. Saya malah melihat nih, oh ya misalnya, oke Anda dapat sebagai seorang pekerja nih misalnya kalau Anda sedang mengalami datang bulan ya kan, oke kita boleh dapat libur. Anda nggak sakit, nggak apa-apa, terus libur gitu kan. Iya. Nah, itu kan banyak yang dimanfaatkan seperti itu, ya kan. Nah, itu jadi itu yang seringkali membuat orang yang ini gimana sih, ini ribet banget deh kalau mau apa namanya, mau hire cewek nanti banyak liburnya nih, gini, gitu-gitu sih. Jadi kita sendiri sebagai perempuan jangan membuat kita menjadi bahan lecehan ya, karena dengan tindakan yang kita lakukan yang sebenarnya kita nggak perlu untuk itu. Kalau kita masih bisa melakukannya dengan baik, kenapa harus apa namanya melakukan hal itu gitu. Gitu sih kira-kira kita mesti balance. Gitu. Wah luar biasa, tadi aku dapat banyak yang tadi pembicaraan kita terakhir. Jadi kita harus apa ya, mawas diri ya. Kadang-kadang bukan karena kita nggak usah lihat kelemahan kelebihan, kita semua sama, laki-laki perempuan pasti punya kelebihan, pasti punya kelemahan. Tapi apa ya, jadi semangatnya, terus kayak do a good job, itunya yang penting ya. Karakter kitanya gitu, yang aku tangkap sih seperti itu. Coba kita mau jawab dulu pertanyaannya Bu Yunis ya. Di sini udah ada 3 pertanyaan. Saya mau jawab dulu dari, maaf ya Bapak Ibu, saya sering lihat ke pinggir soalnya yang di sini tuh rada lag, jadi saya tidak bisa lihat pertanyaan Bapak Ibu, jadi saya harus lihat ke laptop satu lagi. Dari SD Negeri Pajekan Lor 1, apa sih goals Dr. Yunis untuk perempuan Indonesia? Melanjuti yang tadi nih pembicaraan kita. Iya, ini tadi saya sudah sempat lihat sih, saya sudah sempat jawab sih sebenarnya. Iya. Ya, mungkin kalau di apa namanya saya apa namanya ulangin lagi ya mungkin kasih apa ya summary atau ini kita sebagai perempuan kita harus punya mindset we can do it gitu ya. Can do it. Jadi nggak ada alasan di mana kita bilang kita nggak bisa, ya kan? Yang bisa mematahkan, yang bisa mengalahkan diri kita sendiri itu sebenarnya ya diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Iya, betul. Kan? Kadang-kadang kita itu membuat diri kita kelihatan tidak mampu atau tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita nggak percaya diri. Itu yang jadi goal saya itu sebenarnya apa namanya untuk perempuan Indonesia itu
untuk mengatasi pemikiran dan perasaan atau yang membuat merasa Anda itu kurang dibanding yang lain, merasa rendah diri gitu loh. Tapi itu bukan artinya mesti jadi sombong, jadi tinggi hati atau apa gitu, bukan. Tapi yang seperti tadi Ibu simpulkan, kita tahu kelemahan, kita tahu kelebihan, dan bagaimana kita memanfaatkan itu sebaiknya, sebaik-baik mungkin. Itu sih goal saya. Saya ketemu perempuan Indonesia itu banyak banget gitu kan, setiap hari dan setiap ini. Tapi sebenarnya udah banyak banget ya, hampir banyak perusahaan itu tuh mereka tuh nggak pernah membedakan sih antara laki-laki dan perempuan, itu udah jarang banget saya sebenarnya lihat ya kan. Cuman yang membuat itu terjadi itu sebenarnya adalah pikiran dari diri, kayak ada apa ya, kanan di kiri, yang satu bilang kamu jelek, kamu nggak bisa, kamu gini gitu. Itu yang mesti Iya. Betul. Kadang beberapa sahabat kita nggak ngomongin perempuan aja sih ya, banyak juga yang mau memulai segala sesuatu, apalagi sesuatu yang baru, apalagi yang istilahnya saya umurnya sama udah 40 ke atas, yang sudah berumur istilahnya, tapi takut, kayaknya enggak deh, kayaknya udah berumur, kayaknya ini, kayaknya itu. Mungkin mindset itu ya yang harus kita kurangi, yang harus kita hilangkan ya. Tadi oleh admin juga ditulis, quote of the day, kita sebagai perempuan harus punya mindset, we can do it, kita bisa ini, kita bisa itu mindsetnya. Kita bisa begini, kita mau begitu, kita bisa gitu. Kita harus memiliki kepercayaan diri kalau kita tuh bisa melakukannya. Oke, lanjut nih. Saya mau tambahin dulu, Bu. Iya, boleh. Siapa nih quote of the day ya nih ya, yang nulis Revo ya? Iya. Itu Trisia yang tulis di belakang admin. Iya. Itu menarik sih, karena ini ada hubungannya sama UX juga sih. Sama pertanyaannya Ibu siapa sih ya, Bu yang di atas tadi, dari SD Negeri Prajekan itu ya. Prajekan Lor ya. Nah, itu kan tadi kan aku udah bisa ini pakai Google Classroom. Ini kalau Anda baca we ya kan, we can do it ya kan. We itu artinya nih di sini nih. Ini saya kepikiran langsung sambil lihat tulisannya si Trisha ini. We itu artinya itu we are not alone gitu loh. We are not alone. Kita punya other community, other friends yang kalau kita misalnya agak jatuh, nggak percaya diri itu kita bisa dikuatkan. Istilahnya tuh, oh nggak apa-apa, kamu gagal sekarang tapi nanti bisa naik lagi gitu kan. Itu we. Kita sebagai perempuan ya ini bukan seksis ya, tapi maksudnya sebagai perempuan itu karena kita tahu kelemahan kita, marilah kita itu bersama-sama saling mendukung gitu intinya. Iya, betul. Itu nomor satu. Nomor dua adalah di sini adalah kata can. Can itu adalah kata yang paling strong, paling kuat, ya kan? Kita nggak bilang, oh we may be able to do it, apa gitu, pokoknya can itu ya saya percaya diri, ya kan? Itu yang nomor dua. Yang terakhir yang saya tertarik, ini Trisha nulisnya menarik, itu it, ya kan? It ini sebenarnya kalau kita baca, kalau bahasa Indonesia kan suka singkatan. Ini IT, Bu. So, we can IT. Cocok banget nih. Iya, it-nya tuh jadi IT sebenarnya. Iya. Jadi ini lagi ya, encouragement lagi nih, empowerment lagi, semangat lagi buat terutama perempuan-perempuan yang mau bergerak di bidang IT. We can do IT. Nah, luar biasa. Oke, tadi untuk tadi kan ada Ibu Kiki Pulungan juga ya yang berbicara kalau misalnya benar sekali Bu Yunis, kadang saya juga masih agak sulit dalam penggunaan Google Classroom karena masih gaptek. Lalu ada juga Pak Muhammad Dahlan, cara mengatasi situasi jenuh. Mungkin ini kalau bisa saya summary dua-duanya, mungkin ada tips and trick atau saran nggak ya buat yang sekarang lagi mengalami stuck
stagnan gitu ya, statis, tidak bisa bergerak ke atas, tidak bisa lebih maju. Mungkin untuk ini Ibu Yunis yang lagi bingung cara guna pakai Google Classroom atau mungkin Pak Muhammad yang lagi bosen gitu. Mungkin ada saran untuk itu nggak ya Bu Yunis ya? Kalau kalau Bu Kiki mungkin sarannya sih apa namanya bisa belajar dari temennya ya kan, atau yang paling gampang sih just hubungi Ibu Esther aja atau Trisha aja di Revo. Bisa ditonton terus, bisa ditonton terus ya Bu Kiki ya. Mungkin Trisha bisa tolong kasih ini nggak link untuk YouTube kita tentang penggunaan Google Classroom. Udah banyak dibahas Bu Kiki, tinggal ditonton. Ya. Ya, gimana Bu Yunis? Google Classroom sebenarnya tuh yang paling apa namanya menurut saya sih yang paling mudah ya selama ini, yang kayaknya bagus dan paling mudah untuk digunakan sih. Jadi resources atau sumbernya itu yang tadi seperti Bu Esther bilang itu benar, banyak banget. Steve juga sering ngomong juga, atau Bu Pepita juga sering ngomong juga mengenai ini. Banyak deh pokoknya, nanti bisa dibantu sama Bu Esther sama Bu Trisha. Nah, kalau mengatasi situasi jenuh dan bosan atas pencapaian sesuatu. Oh, maksudnya bosan untuk mencapai sesuatu atau sudah tidak tahu mau mencapai apa lagi atau gimana? Cara mengatasi situasi jenuh atas mungkin kalau gini sih sepertinya udah mencapai ya. Oh, oke. Mungkin udah, ya. Udah mencapai terus mau ngapain lagi gitu ya kali ya? Iya. Oh iya. Oke. Nah, gini, aku kasih cerita dulu satu. Aku pernah punya pemikiran gini. Waktu aku masih di umur 30-an, itu saya pingin jadi CEO. Diketawain sama orang, CEO nanti itu kalau kamu udah 60 tahun gitu kan. Atau 50 tahun baru bisa jadi CEO gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, saya berusaha aja, dan atas berkat Tuhan sekarang saya bisa jadi CEO gitu kan. Nah, terus saya sempat bertanya nih, saya mau ngapain lagi ya gitu kan? Sudah jadi CEO gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk apa namanya menghubungin apa ya, membuat network saya nih, buat network saya dengan orang-orang yang lain. Kemudian pokoknya saya sudah nggak butuh apa-apa nih, sudah mencapai nih gitu kan, apalagi yang masih harus dilakukan gitu kan. Saya menghubungi yang lain, saya berdiskusi seperti itu, saya menemukan, oh ternyata kamu punya masalah ini, oh kamu punya masalah ini, ya kan. Nah, kalau yang itu gimana ya saya bisa bantu orang lain gitu kan. Jadi ini berangkat sih dari apa namanya, bukannya tidak merasa puas, tapi gimana kita bisa mencapai menciptakan sebuah aspirasi baru gitu kan. Kita mulai dengan permasalahan. Jadi ini pembelajaran berdasarkan permasalahan sebenarnya seperti itu. Iya. Jadi ini kalau di X ya, kita sebutnya design thinking gitu kan. Kita design thinking, oh ya cara berpikir, oh ya gimana saya ngatasi masalah ini. Enggak semuanya itu masih harus berhubungan dengan uang, ya kan. Nah, gimana kita bisa membantu mengatasi, bisa membuat impact sama orang itu. Kalau orang itu dia bilang, wah terima kasih udah dibantu. Oh syukurlah saya bisa bantu. Nanti apa namanya ininya imbalannya di akhirat bukan di dunia gitu kan. Dan itu terus terjadi. Jadi saya kalau dari sisi saya nggak pernah merasa jenuh atau bosan. Mungkin jenuhnya tuh kalau udah banyak kerjaan, ini mau ngapain lagi, mau apa ya, tidur, istirahat, trying to do something new, kemudian berusaha melakukan sesuatu yang nggak biasa gitu ya. Misal
misal saya udah bosen nih kerja sehari 10 jam, 12 jam, 15 jam gitu. Oke, akhir minggu pergi kemana, ke laut lah atau melakukan sesuatu yang lain dari yang seperti kita lakukan. Itu Bu. Iya, iya. Mudah-mudahan membantu ya Pak Muhammad Dahlan. Ya, ada pertanyaan lagi dari Nadim Edu Channel. Siapakah tokoh wanita inspiratif yang menjadikan Ibu dokter seperti sekarang, di posisi sekarang nih? Pasti ada yang menginspirasi nih, tokoh wanita. Dan apa yang perlu kita aplikasikan agar bisa meneladani Ibu? Iya. Yang nomor 2 itu saya nggak tahu deh, karena saya nggak tahu apakah saya udah cocok diteladani atau enggak. Ya kalau ada hal-hal yang bisa diteladani ya syukurlah gitu kan. Karena saya pun juga masih belajar. Saya selalu melihat semua orang ya, itu misalnya Pak Nadim, terus Bu Esther, itu orang-orang yang bisa menginspirasi saya sih. Jadi saya nggak terbatas kalau kita mau lihat untuk jadi sosok inspirasi itu harus orang yang yang misalnya punya pendidikan tinggi atau kaya raya atau berpengaruh atau apa. Bahkan ya salah satu yang saya saya teladani itu anak-anak saya sebenarnya. Bagaimana mereka bisa jadi orang yang resilient, bagaimana mereka bisa berbicara dengan baik sama orang lain, bagaimana mereka bisa memiliki pemikiran untuk bisa memiliki apa sih namanya Bu, yang kalau di bahasa Indonesia itu yang bisa berusaha punya bisnis sendiri itu namanya apa? Entrepreneur. Ya, Wira swasta ya kalau di. Ya, gimana sih kok bisa anak kecil seperti itu bisa jualan kayak gitu-gitu tuh saya tuh selalu itu inspirasi saya. Nah, kalau misalnya dari sisi yang menjadikan saya sebagai sekarang itu banyak hal sih Bu. Jadi misalnya contohnya suami saya sendiri, ya kan. Suami saya itu pingin saya mau mencapai cita-cita saya. Saya bilang, oh ya saya pingin saya menikah waktu muda, ya kan. Saya menikah waktu muda selama beberapa tahun. Saya selalu ingin belajar sekolah lagi gitu kan. Saya sempat berpikir, oh ya gimana kalau saya sekolah lagi, saya bisa, oh ya nggak apa-apa, didukung sama dia gitu kan. Bahkan kalau misalnya saya harus berpindah tempat, di mana tergantung scholarship-nya, dia harus berpindah pekerjaan, dia sangat mendukung. Jadi inspirasi saya sebenarnya dari suami saya sih, karena dia bilang, kamu sebagai wanita jangan sampai orang berpikir kamu harus kamu nggak boleh karena kamu sudah menikah, kamu nggak bisa mencapai cita-citamu gitu kan. Dia berbicara kalau kamu sebagai wanita, entah kamu wanita atau pria ataupun kamu punya cita-cita, raih cita-citamu itu setinggi mungkin dengan cara yang wajar, yang benar untuk mencapai cita-citamu. Itu sih salah satu. Terus saya ngelihat juga, saya kan masuk di beberapa komunitas, di mana di komunitas-komunitas itu banyak juga pemimpin-pemimpin mereka memiliki gelar dokter atau mereka mempunyai kedudukan ini. Saya ingin belajar seperti itu. Banyak Bu, nggak cuma satu, hampir setiap hari orang yang saya temui itu jadi inspirasi saya. Begitu sih Bu, kira-kira. Kalau yang nomor 2 mungkin saya bisa bantu nih, apa yang harus kita aplikasikan agar bisa meneladani Ibu. Tadi banyak yang kita bisa dapat dari pengalaman dan semangat motivasi dari Ibu Yunis ya, yang tadi Trisha udah tuliskan, admin tuliskan, we can do it. Mungkin bisa dibaca lagi nanti di chatnya. Kita bisa, self confidence. Dan ini ada 3 kayaknya semuanya perempuan ya kalau saya tidak salah. Dari Ibu Fat Atmanagari. Di era teknologi seperti ini memang kita harus mau belajar dan beradaptasi dengan teknologi. Semangat para perempuan Indonesia, bersama kita bisa. Nah,
seperti yang tadi Bu Yunis tadi bilang ya, kita pun belajar bukan dari kita mengambil inspirasi bukan dari orang yang terkenal banget gitu, orang yang berbuatnya diakui internasional, enggak ya. Saya membaca dari Ibu Fat Atmanagari, terus dari Ibu Sri Wahyuni, wanita Indonesia bersama-sama kita bisa self confident. Dari ini juga sudah memotivasi. Mungkin yang hari ini Bapak Ibu ada yang down nih, mungkin yang lagi jualan sepi karena hujan terus misalnya. Ayo semangat, self confidence kita pasti bisa. Kayak gitu ya. Terus ada tadi saya kalau nggak salah baca juga dari Ibu Kiki ya. Cuman mungkin nanti minta tolong Trisha kirim ke saya ya biar bisa saya bacakan. Karena chat di saya ini free semua laptopnya karena internetnya sedang kurang baik. Nah, untuk karena waktunya sudah hampir di ujung penutup, saya mau minta Ibu Yunis untuk memberikan motivasi terakhir, empowerment message yang harus kita pegang nih, terutama buat anak-anak muda sekarang, Bapak Ibu yang ada di sini, tapi especially buat mungkin perempuan, ibu-ibu, mahasiswa, mahasiswi terutama yang mau ngambil masuk kuliah kerja nantinya yang akan jadi ibu, untuk kita semua lah. Bisa Ibu Yunis sampaikan? Oh ya, Ya. apa namanya, at the end of the day, pada akhirnya itu Bapak Ibu kan mungkin nggak dengar saya terus ya kan, Bapak Ibu akan kembali ke pekerjaan masing-masing ya kan. Nah, nomor satu yang paling penting itu Bapak Ibu mesti tahu nih, saya, entah saya sebagai wanita atau saya sebagai pria, saya itu kelemahannya apa, saya itu kelebihannya apa. Itu mesti tahu. Karena itu yang akan membuat kita menjadi seorang yang berhasil. Seorang yang berhasil itu adalah seorang yang bisa tahu kelebihannya dan kekurangannya. Karena kalau kita menutupin kekurangan kita tuh malah jadi orang yang sombong, malah kita nggak bisa berkembang gitu kan. Nah, dengan kelebihan dan kekurangan kita itu kita coba nih dengan bantuan. Kalau kita bisa sendiri ya kita sendiri. Kalau kita nggak bisa sendiri ya kita berbicara dengan orang lain yang bisa membantu kita, gitu kan? Atau kalau mereka nggak bisa membantu, paling enggak mereka mau mendengarkan kita dan menerima kita sebagai apa adanya ya. Nah, itu sih apa namanya, coba berpikir bahwa pekerjaan kita itu adalah anugerah, ya kan? Dengan adanya anugerah itu artinya kan kita sebenarnya nggak layak untuk menerima ini, cuma kita dipercayakan dengan pekerjaan kita. Gimana kita bisa melakukan yang terbaik, ya? Nah, dengan bekal itu aja sih sebenarnya kita bisa berkarya secara luar biasa di tempat apapun yang kita kerjakan dan kita juga bisa belajar untuk menghargai orang lain sebenarnya yang apa namanya orang lain yang bekerja dengan kita juga dengan mindset atau pola pikir yang sama itu aja Bu Esther. Iya, luar biasa. Tadi sekali lagi sebagai penutup, we can do it. We are not alone, we can do it ya. Bukan maybe, bukan mungkin, bukan cannot, enggak. We can do it. Terus buat para perempuan sekarang yang, aduh kayaknya mau masuk ke dunia teknologi, belajar dari awal, belajar coding apa, we can do IT ya, seperti Ibu Yunis. Oke. Terima kasih banyak Bu Yunis, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pagi ini. Sebagai penutup saya akan bagikan mengenai ada apa sih sore ini dan besok. Jadi sore ini kita akan belajar akuntansi di Google Sheets hanya dengan Android. Nah, yang akan dibawakan oleh Pak Samuel jam 15.30 WIB ya waktu Indonesia Barat. Oke, ini untuk sore ini dan untuk besok kita akan kembali lagi bersama Ibu Debbie Kumara dari Sekolah Samaria akan belajar mengenai strategi literasi untuk numerasi. Besok Kamis 7 April jam 11 waktu Indonesia Barat seperti hari ini ya, jam 11 Bapak Ibu, jadi jangan dilewatkan ya. Oke, lalu kita juga memiliki, kita punya program untuk pelatihan yang ingin Bapak Guru yang Bapak Ibu Guru yang ingin mengambil sertifikasi pendidik Google level 2. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang sudah mengenal GCE, Google Certified Educator level 1, level 2, dan GCT, nah kita tuh mengadakan pelatihannya
untuk yang level 2 khususnya akan dimulai Sabtu ini. Bapak Ibu yang tertarik bisa langsung klik si formnya di bit.ly GCE L2 batch 4 Revo. Ya, minta tolong Trisha dibagikan juga linknya. Bapak Ibu yang tertarik bisa langsung klik dan mendapatkan informasinya di sana. Oke. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti setiap Indonesia Webinars kami bisa mendapatkan satu sertifikat partisipasi untuk 30 jam webinar periode 17 Januari sampai 30 Juni. Jadi kita masih ada April, Mei, Juni, masih ada 3 bulan lagi ya. Cara mendapatkannya gimana? Isi daftar hadiah minimal 30 sesi yang hanya akan dibuka selama 12 jam setelah live webinar berakhir di bit.ly/absen webinar pagi. Bapak Ibu minta tolong pada saat mengisinya itu dengan email yang sama untuk 30 kali pengisian dengan jadinya kita bisa ngelacak nih. Jadi sistem nanti bisa lihat, oh Bapak Ibu menonton 30 sesi gitu ya, dan bisa mendapatkan sertifikat. Oke, mode yang sudah lewat diposting di kanal YouTube Revo Indonesia. Jadi jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan konten bermanfaat untuk Anda semua. Kegiatan ini dapat diselenggarakan dengan kolaborasi para pejuang pendidikan di Revo, Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi Bu Kiki juga sudah bergabung di page Facebook grup kami ya. Terima kasih Bu Kiki. Bapak Ibu yang belum bergabung, mari kita bergabung di grup pendidik abad 21. Di sini kita akan membahas seluruh aspek pendidikan. Jadi dari masalah-masalah yang bermunculan di area mengajar belajar, terus mungkin ada yang mau nanya langsung di sana, nanti akan dijawab oleh narasumber juga, silahkan. Ada juga satu lagi grup belajar di mana saja, ini tuh khusus untuk yang belajar di mana saja dengan belajar.id. Ya, silahkan bergabung ya Bapak Ibu di sana. Terima kasih Bu Yunis sudah bergabung siang ini dengan Revo di Indonesia Edu Webinars. Dan sepertinya mungkin kita akan bertemu lagi ya Bu Yunis ya. Apakah akan membuka seri webinar UX mungkin? List seleksi ya. Iya. Terima kasih banyak Bu Yunis. Bapak Ibu siang ini juga terima kasih telah bergabung di sini bersama kami, dan sore ini jangan lewatkan juga sesi dari Indonesia Webinars ya. Saya Esther dan Ibu ini silakan dadah mengucapkan selamat saya ya. Yunis. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Sampai jumpa. Selamat siang semuanya.